Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Laura, NIM 1911260052, kelas IPA C, semester 3, Prodi Ilmu Pengetahuan Alam. Tugas mata kuliah Strategi Pembelajaran IPA dan pembimbing mata kuliah Ibu Munawaroh MPD. Tujuan pembelajaran. 1. Peserta didik sanggup menjelaskan tentang sel. 2. Peserta didik sanggup melaksanakan pengamatan gambar tentang sel. 3. Peserta didik sanggup melaksanakan pengamatan sel hewan dan tumbuhan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Selamat pagi Bu, alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya semuanya. Sebelum kita mulai pelajaran pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Oke, berdoa selesai. Selanjutnya Ibu absen terlebih dahulu ya. Ini yang absen pertama, Akia Permatasari. Hadir Bu. Hadir ya. Yang kedua, Piana Dwi Permata. Hadir Bu. Hadir ya. Yang selanjutnya, Rara. Hadir Bu. Hadir ya. Yang selanjutnya yaitu Zaki. Sakit Bu. Sakit apa? Ada yang tahu? Badannya panas Bu. Oke anak-anak, kita doakan semoga Zaki cepat sembuh. Baik, ini bisa kalian lihat RPP yang sudah Ibu susun untuk di kelas 7B ini. Metode yang Ibu gunakan di kelas ini adalah yang pertama yaitu Ibu akan menggunakan metode diskusi, yang kedua yaitu ceramah, dan yang ketiga itu tanya jawab. Dan media yang Ibu gunakan yaitu media LKS, nanti Ibu akan bagikan. Baik, hari ini bisa kita mulai ya pelajarannya untuk hari ini? Bisa Bu. Baik, kita mulai ya. Baik, ini LKS yang sudah Ibu print untuk kalian. Baik, materi kita hari ini tentang sistem organisasi kehidupan makhluk hidup. Baik, Ibu ada pertanyaan untuk kalian. Baik, di sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini katanya ada unit yang paling terkecil. Nah, siapa yang bisa menyebutkan unit apa itu yang paling terkecil? Saya Bu. Ya, kamu. Sebutkan apa itu, Kia? Sel Bu. Ya, benar sekali, Kia. Baik, di dalam sistem organisasi kehidupan makhluk hidup ini ada yang namanya sel. Yang pertama, pengertian sel. Nah, di sini sel merupakan unit atau satuan zarah terkecil dari makhluk hidup. Yang dapat melaksanakan
kehidupan. Pengertian sel di sini, sel merupakan unit atau satuan zahra terkecil dari makhluk hidup yang dapat melaksanakan kehidupan. Sel itu dibagi menjadi 2 bagian. Nah, di sini siapa yang tahu 2 bagian tersebut? Sel itu dibagi menjadi 2, yaitu sel prokariotik dan sel eukariotik. Yang pertama itu sel prokariotik. Nah, di sini pengertian sel prokariotik ini merupakan sel yang tidak memiliki membran inti, misalnya seperti bakteri dan alga biru. Nah, yang kedua itu sel eukariotik. Nah, sel eukariotik ini kebalikan dari sel prokariotik tadi. Nah, di sini sel merupakan sel yang memiliki membran inti. Contohnya itu seperti hewan dan tumbuhan. Selanjutnya Ibu akan menjelaskan tentang struktur sel. Nah, struktur sel organisme yang beraneka ragam pada dasarnya memiliki struktur sel yang hampir sama. Secara umum, sel tersusun atas membran dan protoplasma. Protoplasma ini terdiri atas cairan sel atau sitoplasma. Nah, dan organel sel. Organel merupakan bagian sel yang mempunyai fungsi khusus. Terdapat di dalam sel adalah yang pertama itu ada membran sel, dan yang kedua itu sitoplasma, dan yang ketiga itu inti sel. Bisa kalian catat. Yang keempat itu mitokondria, dan yang kelima itu ribosom. Sudah. Yang ke-6 itu ada retikulum, yang ke-7 itu badan Golgi, dan yang ke-9 itu lisosom, dan yang ke-10 sentriol, yang selanjutnya vakuola dan plastida. Nah, yang terakhir yaitu dinding sel. Kita ketahui juga ada sel tumbuhan dan sel hewan. Tadi kan Ibu menyebutkan beberapa macam bagian dari organ, dan menyebutkan ini berbagai dari organel. Yang pertama itu kan ada organel dari nukleus. Nah, di hewan itu ada, di tumbuhan juga ada. Nah, yang kedua nukleus di hewan ada, di tumbuhan juga ada. Yang ribosom bebas itu di hewan juga ada, di tumbuhan ada. Nah, yang RE halus hewan ada, tumbuhan ada. Dan yang bikin mereka berbeda itu ada lisosom. Di hewan itu ada lisosom dan di tumbuhan tidak ada kan. Nah, yang kloroplas itu juga di hewan ada, tidak ada kloroplas. Nah, di tumbuhan ada. Dinding sel di hewan ada, di tumbuhan juga ada. Nah, yang terakhir yang bikin perbedaan di antara mereka yaitu di hewan ada sentriol dan di tumbuhan tidak ada. Gitu. Baik, Ibu akan menjelaskan tentang sel hewan dan sel tumbuhan. Sengaja Ibu menjelaskan sedikit tentang sel ini. Sel tumbuhan memiliki organel tertentu yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Demikian pula sebaliknya. Sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sebaliknya, sel hewan memiliki sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan.
Yang selanjutnya yaitu sel hewan kan. Nah, di sini sel hewan berbeda dari organisme eukariotik lain, terutama tumbuhan. Hal itu disebabkan oleh hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas seperti sel tumbuhan kan. Nah, akibat tidak adanya dinding sel, sel hewan cenderung terlihat agak lonjong. Sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Jika ada, vakuola itu berukuran kecil. Pengertian yang Ibu bacakan tadi bisa kalian lihat di LKS kalian masing-masing. Ya. Di LKS kalian di situ ada beberapa pertanyaan. Silakan dikerjakan. Jika nanti waktu tidak cukup, bisa jadikan pekerjaan rumah. Sepertinya tidak cukup ya waktunya, ini bel pulang sudah berbunyi. Mungkin itu bisa jadikan dengan pekerjaan rumah kalian. Baik, Ibu akhiri pelajaran hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pekerjaan rumahnya jangan lupa dikerjakan ya. Kesimpulan materi. Sel pertama kali diamati oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Ia mengamati sayatan gabus dengan menggunakan mikroskop sederhana dan melihat ruang kecil yang berderet. Ruang kecil itu dinamakan sel. Pada tahun 1839, Matthias Sladen dan Thomas Schwann mempelajari bagian-bagian tumbuhan dan hewan. Sel tumbuhan memiliki organel tertentu yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Demikian pula sebaliknya, sel tumbuhan memiliki dinding sel, plastida, dan vakuola yang tidak dimiliki oleh sel hewan. Sebaliknya, sel hewan memiliki sentriol yang tidak dimiliki oleh sel tumbuhan. Sel hewan. Sel hewan berbeda dengan organisme eukariotik lain, terutama tumbuhan. Hal itu disebabkan sel hewan tidak memiliki dinding sel dan kloroplas. Akibat tidak adanya dinding sel, sel hewan cenderung terlihat agak lonjong. Sel hewan umumnya tidak memiliki vakuola. Jika ada, vakuola itu berukuran kecil. Baik, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.